Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Pak. Ya. Sebelumnya berkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Raspandu Gunawan, tapi biasa dipanggil Pandu gitu. Ya. Pak dengan Pak Pandu ya? Ya. Perkenalkan, nama saya Fahina Sinka dari saya mahasiswa dari Universitas Negeri Malang yang sedang mengikuti MBKM atau pertukaran pelajar dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oh, iya. Kebetulan saya mendapatkan tugas akhir dari mata kuliah saya kewirausahaan untuk belajar dari seorang Pak Pandu untuk bisa menginspirasi saya dan teman-teman bangsa. Siap. Kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Usaha di daerah saya, Kota Surabaya yang bisa saat ini boleh diceritakan Bapak sedang menjalankan usaha apa nih, Pak? Saya sekarang lagi jadi bakul sekul atau jual nasi Mbak. Bidang kuliner ya? Gudang kuliner ya, gitu. Dengan brand Mumtaz Kitchen. Jadi di rumah sendiri atau buka? Ya kebetulan karena kami berawal dari bonek ya, kami mulai dari rumah sendiri, pakai dapur sendiri dengan peralatan ala kadarnya yang ada di rumah. Ya sekaligus juga bisa untuk motivasi kalau kita mau berusaha dengan apa yang ada, apa yang kita punya, kita pasti bisa. Iya. Nah, kenapa nih Pak Bapak tertarik untuk berbisnis di bidang kuliner ini? Karena kepepet bonek. Ya jadi ceritanya saya kan sebelumnya itu pernah sempat jadi wartawan, terus habis jadi wartawan saya sempat jalankan sebuah bisnis asuransi, menjadi sebuah agen. Cuman kemudian kan SMA saya, background saya kan SMA Pondok ya, SMA Darul Ulum Jombang. Nah waktu ketika kalau di posisi agen asuransi itu saya udah di zona nyaman. Saya sudah punya ratusan nasabah, punya puluhan agen di bawah saya, komisi saya sekitar 17 jutaan per bulan ya. Terus cuman pernah ketemu dengan seseorang sahabat lama Mondo, itu dia ngomong, "Duh, kamu pulang, kamu kan alumni Pondok." "Iya Mas, kenapa? Kok jualan asuransi?" "Loh, ada apa dengan asuransi?" Nah waktu itu yang tren kan film Ada Apa Dengan Cinta itu. Saya tanya, ada apa dengan asuransi? Ya kamu cobalah ngaji asuransi itu kayak gimana. Ada gohornya, ada ribanya, ada maghribnya, maisir, gohor, riba, tiga unsur itu maghrib gitu. Kemudian saya coba ngaji, belajar diskusi, ya ternyata memang benar, tapi masih abu-abu karena ada ulama yang memperbolehkan, ada juga ulama yang tegas-tegas melarang, mengharapkan. Nah dari situ saya jadi gundah kalau merana, gegana gitu. Aduh, di satu sisi pengen menjalankan agama secara kafah gitu, apalagi saya alumni pondok gitu. Tapi kok di satu sisi Allah udah ngasih rezeki gitu, eman gitu, tapi kemudian saya disuruh sama itu juga, ya udahlah ya kita Bismillah hijrah mulai dari awal. Ya udah, kita butuhkan untuk hijrah. Waktu itu kita pasti pakai kartu kredit, itu langsung saya potong. Saya juga pergi dari asuransi, ya mengikhlaskan penghasilan sebesar itu. Kemudian terus kita ngapain? Waktu itu ada pertanyaan, iya hijrah tapi belum tahu tujuannya apa. Terus kita jualan makanan aja. Nah, kita jualan makanan. Waktu itu yang sempat berpikir kita mau jualan pentol Mbak, karena saya suka sama istri keluarga juga suka makan pentol, tapi kita nggak bisa bikin. Terus akhirnya kita jadi reseller dulu aja. Oke, jadi reseller, terus mau cari yang bisa produksi pentol enak, kita mau jualkan itu, karena orang bonek itu paling gampang kan menjualkan ya, menjual itu. Masa sih kita jualan nggak ada yang mau beli. Nah, akhirnya kita cari-cari, ternyata nggak nemu reseller pentol. Kita pernah ketemu penjual pentol yang enak, tapi orangnya kayaknya udah nggak butuh duit gitu, karena udah laris banget gitu, nggak butuh reseller. Ya udahlah. Terus kemudian di tengah perjalanan saya ketemu sama adik kelas saya Pondok Darul Ulum, dan ternyata dia usaha Wingko. Nah ternyata menghasilkan hasilnya cukup lumayan, ngobrol-ngobrol gitu. Ya udah, spontan saya ya udah aku ikutan jualan Wingko ya. Ya silakan, belajar dari kamu ya. Nah sepulang dari ketemu dia, waktu itu masih zaman BlackBerry Mbak, BBM-an. Pernah pakai BlackBerry? Pernah. Oh pernah juga, masih merasakan ya. Iya. Nah itu saya langsung posting, saya broadcast ya BBM itu ke semua kontak saya. Kalau BlackBerry kan enak ya, semua kontak kita bisa kita broadcast. Kalau Android sekarang kan nggak, terbatas, harus kita data dulu. Nah ternyata alhamdulillah langsung ada yang nyantol. Loh, iya langsung ada yang pesen, belum bisa bikin, belum kok bonek itu langsung ada yang pesen gitu. Ya udah, besok pesen berapa? Langsung saya jual. Saya jualnya langsung sistem per paket sih, per kotak isi 10. Saya tanya ke
teman saya, aku barusan BBM ternyata broadcast, ternyata ada yang pesen. Ya udah mas, besok kesini belajar wih. Konten ya udah, langsung besoknya saya ke sana belajar, bikin pingkonya, bikin nyetak segala macem tuh. Selama beberapa hari ya saya bikin, tapi dari tempat dan fasilitas dari Setia saya bawa, terus kemudian saya jual, saya kirim. Itu jalan beberapa hari, gak suatu hari, mas aku gak ngatasi, sampai bikin sendiri aja, ini caranya. Begitu kan sama teman saya tadi, istilahnya saya diputus jadi reseller, suruh bikin sendiri, sampai bikin sendiri. Aku udah gak ngatasi, dapat orderan dari sampean ini. Wih, terus gimana? Ya sampai beli loyangnya di Surabaya di Arlisa itu, nanti pakai kompor apa yang ada kayak gini diajari kan gitu. Iya wis, udah bismillah, nekat itu. Saya modal awal itu nggak sampai 1 juta ya. Saya belikan 4 loyang di Arlisa, terus kemudian kompor pertama ada 1 kompor, terus kebetulan kan istri ikutan sebuah MLM, terus pernah dapat reward kompornya warnanya pink lagi waktu itu, terus kita pakai sahuran pertama dari situ. Terus kemudian 2 kompor itu nggak ngatasi, kita tambah lagi 1 kompor. Nah begitu kita bikin, langsung saya posting di FB. Waktu itu kita pemasarannya kan saya memilih melalui online ya, BBM, FB kayak itu. Waktu itu WA belum populer mbak, itu karena pertama simple, praktis dan murah ya. Tuh, karena kita nggak usah bikin lapak kayak teman saya kan bikin lapak gitu ya, butuh biaya sewa, pegawai segala macam. Ini saya meminimalisir pengeluaran dulu karena bonek itu saya bikin seperti itu. Jadi modal awal hanya sampai 1 juta untuk bikin itu. Saya paginya nyetak, saya malamnya broadcast ya, promosi dapat orderan berapa, besok paginya saya nyetak di atas kompor itu, saya foto dan saya posting. Wah langsung banyak yang komentar, bukannya beli malah membuli. Tuh kompornya pink gitu. Dibully salah fokus semua pada netizen itu. Gak apa-apa lah, kita anggap sebuah proses itu. Yaudah, terus waktu itu belum ada brandnya, seorang tanya, kamu apa? Oh iya ya, brand itu penting ya ternyata dalam sebuah perjualan saya. Akhirnya ya karena saya banyak aktivitas di Surabaya, saya beri nama Bakul Wingko Surabaya kayak gitu. Nah dari situ berjalan, akhirnya sampai 1 bulan saya bisa bisa disisihkan lah buat gaji asisten. Sebelumnya kan saya masak sendiri, ternyata bisa cukup lah buat kali ini kalau gaji asisten dari omset kalau segini. Nah akhirnya dari situ saya gaji asisten, bisa nambah asisten, terus kemudian tapi tetap promosi sama pengiriman saya lakukan sendiri waktu itu perjalanan. Nah kemudian dari situ orang kan pengennya simple dan praktis ya, misalnya ketika pesen Wingko dia pengen dapat bisa pesen kue-kue yang lain dalam bentuk teko. Oke, saya terima. Waktu itu saya pikir makanan yang kue yang bisa menghemat biaya dan menghemat peralatan. Waktu itu setelah kita renungkan sama diskusi sama istri, kita bikin kue lumpur karena cetakannya sama dengan Wingko gitu. Ya udah kita bikin kue lumpur kentang. Ya alhamdulillah juga laris jalan dan merambat ke kue yang lain, tapi kita kerjasama dengan pengrajin kue yang lain waktu itu. Nah terus kemudian meningkat lagi, mas aku pesen snack box sama nasi kotak gitu. Oh bisa, saya pikir nasi kotak biasa aja, bisa lah, masih nasi campur gitu, beli kotaknya, beli anunya. Ya beli berapa kotak? Saya pesen nasi campur apa? Bukan nasi campur mas, saya pesen tumini. Dalam hati, apa itu tumini? Tapi saya bilang iya, saya terima. Ya saya ingat ke Wingko saya yang udah berawal dari bonek aja bisa, alhamdulillah. Jadi kalau bisa dapat pesanan tumini, insya Allah bisa. Walaupun saya waktu itu belum tahu tumini apa itu. Ya saya pesen sekian mas, harganya berapa? Ini dalam hati saya pertanyaan lagi, waduh orang belum pernah bikin, belum ngerti bahan bakunya, harganya berapa, gimana ya. Tapi ngeles lagi, oh iya harganya nanti saya info ya setelah saya belum update harga bahan baku terbaru sehingga belum bisa menentukan harga jual, soalnya harganya naik turun ini. Oh iya udah, kalau udah ketemu harganya nanti tolong saya dihubungi. Ya bu, ya udah. Akhirnya saya pulang sampai ke rumah, saya googling, oh alah tumini itu ternyata ini tumpeng mini nasi kuning segala macamnya. Oh bisa lah. Terus saya tanya asisten, mbak bisa bikin tumpeng nasi kuning kan? Bisa pak, tapi saya nggak bisa nyetaknya. Gampang, nanti saya yang nyetak bikinnya. Saya langsung googling di YouTube kan, cara membuat YouTube ini. Alhamdulillah kita berawal ini bisnis di era modern ya, jadi mudah sekali untuk belajar itu. Pokoknya asal ada kemauan saya bikin, siapapun bisa berbisnis. Mau ada YouTube, ada Google, mau bikin apa resepnya juga ada semuanya. Kayak gitu. Nah dari situ terus kemudian saya belajar, saya bikin, saya posting, alhamdulillah jadi ya, saya posting walaupun dengan sederhana. Waktu itu saya posting terus dapat respon banyak lagi. Ya lagi-lagi gitu, bukan dibully tapi dibully. Loh,
bakal Wingko Surabaya kok jualan nasi Kuni Tumini, wah salah merek ini. Tapi saya selalu berusaha ngambil positif dari setiap bulian, dari setiap kritikan, dari setiap cacian itu. Oh iya bener juga ya, brand itu penting. Kalau gitu kita perlu brand lagi untuk usaha nasi kita, untuk kuliner kita. Ya waktu itu kebetulan nama saya anak yang baru kan Mumtaz, ya berasal dari kata bahasa Arab, namanya artinya sempurna. Saya sama istri ya udah pakai nama Mumtaz saja, Mumtaz Kitchen, dapur Mumtaz ya, dengan harapan ini jadi suatu usaha kuliner yang sempurna, paripurna ya, bisa untuk dunia akhirat itu. Nah dari situ kemudian kita branding jadi Mumtaz Kitchen dengan beberapa beragam produk, salah satunya Wingko tadi. Nah udah mulai dari situ alhamdulillah pesanan mengalir. Nah terus kemudian dalam perjalanan itu ada lagi teman yang bilang, ketika tanya-tanya catering, Pak Pandu tuh lo catering juga. Dalam hati lo, aku lo cuman nasi kotaan segala macam kok catering. Ternyata diseriusi orangnya pesan, Mas saya pesan catering ya buat bisa. Saya ingin lagi soal Wingko, soal Tumini yang bonek itu. Wes bismillah bisa juga. Oh bisa Bu, untuk saya minta daftar menunya ya. Lagi. Ya nanti saya itu tuh udah mulai WA ya, udah mulai zaman WA saya browsing, saya bikin menu-menu prasmanan, saya copy, saya sharingkan gitu. Kemudian itu yang pertama dia oke, dia pesan sekian, terus kapan waktunya? Habis lebaran, buat halal bihalal. Pertama, habis lebaran itu pasti harga-harga naik. Kedua, asisten pasti libur. Waduh, gimana? Sebenarnya saya diskusikan waktu itu, alhamdulillah kami udah punya 2 asisten ya. Satu pulang, satu tidur sini. Itu saya tanya, ternyata ada satu yang asisten yang pulang itu pulang kampung, kemudian terus sementara yang tidur sini nanti saya gantian aja Pak, saya habis lebaran saya pulang. Alhamdulillah berarti bisa satu asisten nanti sama istri sama Amar kita berdayakan juga waktu itu untuk prasmanan, bisa mengambil tenaga lepasan lah. Udah bismillah. Kemudian problem kedua, peralatan catering kan terkenal mahal. Nah kebetulan alhamdulillah ya, kalau saya sarankan juga buat teman-teman yang berusaha mau punya bisnis bergabunglah dengan komunitas tertentu. Nah, komunitas yang sesuai dengan bisnis kita, misalnya kuliner, gabung komunitas kuliner kayak gitu-gitu, walaupun di grup WA atau apa. Nah, di situ saya share, saya kebetulan gabung di salah satu grup WA kuliner, saya share, teman-teman, saya mau dapat orderan catering dong, ini catering, beli peralatannya di mana? Lalu langsung banyak, alhamdulillah langsung banyak yang respon ya, banyak. Loh Pak Pandu ngapain beli, sewa aja lebih murah. Loh, ada ya sewa peralatan catering? Ada Pak Pandu kemana aja sih? Ya, maaf Bu, ya baru kali ini saya dapat orderan catering ini. Oh iya tapi kan udah lama bisa catering. Enggak Bu, ini baru saya pertama kali ini. Saya kasih Bu, saya kasih Pak Pandu nomor dia punya peralatan sewa catering itu. Ya alhamdulillah dari situ dapat. Terus kemudian kita, oh iya ternyata walaupun kita nggak punya apa-apa, kita bisa kok melayani itu dengan peralatan sewa itu tadi. Ya alhamdulillah jadi orderan pertama catering itu tadi. Terus kemudian kita jalan dan kita posting juga. Mulai sekarang Mumtaz Kitchen juga melayani catering. Nah alhamdulillah dari situ mengalir ya catering, mulai dari acara sunatan, akad nikah, lamaran, bahkan juga sampai wedding catering gitu. Juga sampai paling banyak sih kita baru 520 packs paling banyak yang kita layani, dan lumayan lah kalau catering itu sehari hasilnya bisa biaya hidup sebulan gitu. Nah tapi dalam sepanjang perjalanan itu kan usaha kami pertama untuk memenuhi peralatan kita beli online ya. Terus kemudian ternyata ketemu salah satu distributor yang kemudian menyarankan kita untuk jadi reseller juga. Ya dari situ kita punya namanya Mumtaz Shop, online shop. Nah terus kemudian dalam pengiriman kan kita juga butuh transportasi ya, sehingga kita pengadaan mobil. Nah ternyata dalam prosesnya juga orang selain barang juga butuh orang untuk dimobilisasi. Kebetulan rumah kami kan juga dekat Juanda. Ada teman-teman dari Facebook dari luar negeri TKI ketika pulang butuh transportasi. Ketika mereka tanya ke saya, awalnya saya kasihkan ke teman-teman yang memang punya bisnis itu. Tapi kemudian saya bilang, ini kan peluang daripada mobil cuma buat ngirim tumpeng, ngirim nasi kotak, kan bisa juga buat transport. Nah alhamdulillah akhirnya kita merambah juga ke Mumtaz Transport gitu. Alhamdulillah kita juga sampai punya 3 unit. Tapi terus kemudian ketika corona ini nggak ada orang sewa mobil, jadi mangkrak berbulan-bulan. Ya udahlah kita jual dulu, nanti ketika kondisi normal kita kita beli lagi. Jadi sekarang tinggal 1 unit aja yang kita pakai dan kita sewakan. Kalau akhir pekan gini mesti keluar semua gitu. Ya. Berarti ada Mumtaz Kitchen, Mumtaz Transport sama Mumtaz Shop. Jadi juga gimana Pak? Online shop juga iya. Gitu. Shopee gitu maksudnya?
ada yang di Shopee juga, ada yang via WA. Jadi Instagram kita tapi lebih ke apa yang lu butuh gua ada gitu, produknya gitu. Kalau yang rutin sih itu brambang goreng itu kita ngambil dari Jawa Tengah ya, kita jual, kita kirim-kirim ke apa para pelanggan di seluruh Indonesia gitu. Jadi tadi berawal dari Wingko ya Pak? Dan berawal dari Wingko, berawal dari bonek ya, karena kebetulan juga kami kan sama istri sama-sama suka Wingko. Kita jualan, nah kita bikin, nah kita jualan, dari kita makan kita juga bisa jualan. Jadi jajanan-jajanan terus merambah ke kuliner, makanan, kemudian ini, merambah terus ke transport sama shop ya, karena ya masih sinergis lah sesuai dengan kebutuhan gitu. akhirnya bisa ya Pak. Karena memang kalau nasi kotak kan juga kalau jumlahnya banyak atau prasmanan kan juga pasti butuh mobil. Nah daripada mobil cuman kayak gitu toh ya kita sewakan juga melayani. Tadi juga berawal dari hijrah juga ya Pak di niatnya? Ya, niatnya hijrah. Dan alhamdulillah dimudahkan sama Allah ya, karena gitu. Alhamdulillah juga ya kita meninggalkan 17 jutaan dari asuransi, kita dapat nantinya dari kuliner ini. Jadi berbicara tentang modal ya Pak, modal awal yang modal usaha Bapak yang digunakan itu berarti didapatkan dari mana Pak? Dari kerjaan sebelumnya? Ya dari tabungan ini kan kita cuma nggak sampai 7 juta, nggak sampai 1 juta ya tadi saya sampaikan untuk jualan Wingko itu tadi, cuma buat beli teflon aja. Kompornya kita ada satu kompor yang kita biasa pakai masak sehari-hari, sama satu kompor waktu itu masih kado ya, masih baru, belum dibuka, yang warnanya pink itu tadi, yang ketika saya posting malah jadi bahan bulian. Wah, kompornya pink, kompornya pink gitu. Jadi dibeli sedikit. Iya, bertahap, mulai dari kompor, pokoknya modal awalnya kompor sama itu, terus kemudian alhamdulillah kita juga bisa sedikit-sedikit melengkapi untuk catering. Kita punya meja, kita punya peralatannya kayak gitu, piring, sendok itu. Yang kalau di total ya mungkin nilainya belasan juta sekarang. Tapi kita belinya bertahap lah. Gitu. Jadi Pak Pandu ini sudah berapa lama Pak mengerti bisnis? Saya mengawali Wingko itu November. G30 SPK itu Oktober ya. 2015, terus kemudian itu melawat dari Wingko, terus kemudian jadi Mumtaz Kitchen dan Mumtaz Group itu November 2018. Jadi sekarang tahun 2001 ya, berarti hampir 6 tahun perjalanan. Mulai dari Wingko ya, dan alhamdulillah berkembang sampai sekarang ya, gitu. Sekarang sudah total nih Pak, berapa pekerja atau karyawan yang kalau yang kuliner ada 3, terus kemudian dulu waktu Mumtaz Transport itu kita punya 1 driver, tapi karena corona kita berhentikan sementara itu ya. Nanti kalau udah pulih banyak orderan lagi itu kita pekerjakan lagi. Tapi kalau misalnya pas ada prasmanan catering itu ya kita selalu ada tenaga lepas untuk harian untuk melayani itu. Kalau istilahnya casual daily worker ya untuk melayani catering. Tapi untuk produksi ya itu juga kita kadang ada tambah tenaga dari 3 orang inti tadi itu. Kedepannya Pak, adakah rencana untuk buka usaha mungkin di bidang lainnya kedepannya yang Pak Pandu ingin lakukan? Kalau membuka usaha lagi nggak sih, saya fokus membesarkan 3 bidang ini aja. Cuman langkah yang kami lakukan dan mungkin juga bisa teman-teman tiru, kalau punya dana semakin besar penghasilan jangan perbesar pengeluaran ya, kita harus perbesar invest so, ya. Jadi saya alhamdulillah juga invest kecil-kecilan ke beberapa usaha temen, sehingga ya mungkin bagi hasilnya per bulan ada yang 300, ada yang 500, tapi kalau di banyak tempat dikumpulkan hasilnya juga lumayan. Ketika kami terkena corona ya, semua pihak ya, semua lini bisnis ya terkena dampak corona sehingga tidak ada orderan, itu kami sempat sebulan tanpa orderan itu ya alhamdulillah kami masih bisa bernafas lah, masih bisa dapur masih bisa ngepul kayak gitu. Tapi terus kemudian nggak bisa seperti itu kan, namanya bisnis tetap harus berjalan, nggak bisa hanya menghasilkan dari pasif income aja, karena juga ada pegawai yang harus digaji ya. Waktu awal-awal corona itu kita akrobat, bagi saya, istilah saya ya akrobat, kita jualan segala macam. Sempat saya jualan lombok ya, lombok kiloan kita kulaan di mana, Gresik, di petani langsung, terus kita jual ya per kilo dapat untung 1.000-2.000 lah. Tapi sendiri kan ya lombok untungnya juga kecil-kecil banget itu. Seperti itu kita kumpulkan, penting dapur kumpul bisa buat
operasional sama gaji pegawai. Gimana caranya biar bisnis tetap bertahan, berjalan, tetap bisa mempertahankan pegawai, ya walaupun kondisinya itu. Karena kita kan nggak tahu pandemi ini berjalan sampai kapan, kayak gitu. Terus usaha kita belajar lah, banyak usaha-usaha besar aja bangkrut, ambruk. Kalau kita punya usaha tapi masih bisa survive, ya saya pikir itu sebuah daya survive yang luar biasa. Di dalam pemasarannya Pak Pandu dalam bisnis ini ada nggak tips, sedikit tips untuk mungkin pengusaha yang masih di sana bisa mempertahankan atau bertahan dengan pesaing-saingan? Ya, yang pertama kita harus jeli melihat kompetitor, jangan jadikan kompetitor itu musuh. Ya, jadi waktu pertama kali ada corona, ketika kami sebulan nggak ada orderan itu saya melihat pasar, melakukan riset. Apakah teman-teman kuliner semua terdampak atau adakah yang enggak? Saya lihat ternyata mereka yang besar-besar, yang segmennya corporate itu terdampak karena memang nggak ada pertemuan, nggak ada rapat, nggak ada acara, nggak boleh ada pernikahan, resepsi segala macam. Tapi mereka yang segmennya rumah tangga, ya itu tetap bisa survive. Karena apa? Orang-orang di rumah tangga tetap butuh makan, tetap butuh camilan. Nah, itu yang saya pelajari, kemudian saya aplikasikan ke Mumtaz Kitchen ini. Kita banting setir, kita berubah target, berubah pasar. Kita cari segmen keluarga, bahwa ternyata orang-orang di rumah tangga itu tetap butuh makanan. Nah, jadi waktu itu kita bikin menu-menu nasi yang bisa dimakan harian, kayak nasi kerawu, nasi jinggo. Itu satu porsi pun kita layani, Mbak. Gitu. Terus kemudian juga kita mulai reseller Abang goreng itu tadi via Mumtaz Shop, itu seperti itu. Terus kita juga melayani, bikin menu-menu harian, menu lauk ya. Jadi kita ada ayam koloke, terus kemudian ada bandeng, bukan gurame asam manis, gurame bakar. Itu jadi ya satu porsi bisa dimakan buat 2-3 orang, satu keluarga. Pesen satu porsi pun kita layani. Itu yang ternyata jalan dan memutar dapur Mumtaz Kitchen. Dan alhamdulillah sekarang sih sudah mulai ada banyak orderan ya. Udah mulai ada prasmanan juga, walaupun sedikit-sedikit gitu. Tapi tetap menu-menu harian itu kita bikin. Terus kemudian juga nasi kerawu, nasi jinggo, hampir tiap hari ada yang order. Wingko juga tetap ada yang order. Bahkan alhamdulillah karena tertunjang oleh teknologi ya, ada Paxel ya, pernah tahu ya tentang Paxel itu. Ini Om Wingko ini barusan saya tadi juga barusan diambil sama Hero Paxel, kita kirim ke Bekasi, Malang, baik kota-kota yang dijangkau Paxel di Jakarta, Jogja, Bandung, itu kita kirim Wingko ke sana. Gitu. Kenapa pakai Paxel? Ya karena frozen bentuknya. Frozen kan bisa, Paxel kan juga punya dalam pengiriman dia pakai mobil box pendingin membeku. Jadi makanan Wingko kita kan nggak tahan lama. Ya, jadi kalau dengan kondisi frozen kita bisa sampai di pelanggan tetap dalam kondisi frozen. Ya kita ada Wingko, kita ada siomay, itu kita kirim dalam bentuk frozen sehingga sampai di pelanggan juga dalam bentuk frozen. Mereka tinggal ngukus. Kalau Wingko tinggal goreng ngangkatin di atas teflon, sudah bisa dimakan. Jadi makanan khas dari Surabaya bisa nyampe ke berbagai tempat di Indonesia yang bisa dilayani Paxel. Mudah-mudahan saya motivasi Kalau pertama dalam berbisnis kita harus punya 2M ya, mental dan mindset yang benar. Mentalnya pantang menyerah, ya nggak malu, terus tidak mundur menghadapi penolakan. Terus mindset berbisnis itu harus siap untung rugi. Kemudian jangan jadikan kompetitor sebagai musuh, tapi sebagai mitra. Kita pelajari kalau kompetitor kita bisa, kita juga pasti bisa, seperti itu. Kemudian dalam pemasaran kita harus mengenal namanya dua macam marketing ya, marketing bumi sama marketing langit. Nah, marketing bumi itu apa? Ya, seperti yang kita lakukan biasa, promosi, posting, segala macam, beriklan. Sementara marketing langit ya, sebagai muslim ya perbanyak mendekat diri sama pemberi rezeki ya. Sholat 5 waktu, kalau bisa di masjid, terus sedekah subuh, terus kemudian duha, tahajud, perbanyak sedekah, terus kemudian doa kalau kita sudah menikah ya doa sepasang bidadari, doa ibu kita, orang tua sama istri, itu. Terus
ketiga, harus selalu belajar, upgrade diri kita. Saya sedih dan prihatin kalau ada teman-teman pengusaha usahanya baru berkembang sedikit yang berubah penampilannya. Bukan mau perbanyak, padahal kalau kita mau belajar ke pengusaha yang sukses benar, mereka semakin banyak duitnya, semakin banyak investasinya. Ikut seminar ini itu, beli ini itu. Itu ya. Contohnya HP nih. Saya pikir HP mungkin fungsinya, tapi sampai lihat sendiri HP saya kayak gimana, layarnya pecah semua. Lu apa Pandu nggak bisa beli? Bisa. Tapi buat apa? Kalau duitnya bisa ini masih bisa digunakan, uangnya bisa buat investasi yang lain-lain kayak gitu. Biarin saya apa kata orang, ya kayak di TikTok sekarang orang ngomongin gue apa? Bodo amat. Ya iyalah. Seperti itu. Kadang-kadang kan orang gengsi, waduh, kalau udah jabat pengusaha harusnya HP bermerek, terus punya duit kredit mobil dan segala macam gitu. Alhamdulillah saya ketika begitu hijrah kita udah bebas riba ya, enggak berusaha nggak beli barang secara mencicil, kita wajib beli tunai ya, kalau bisa tanpa utang kayak gitu. Itu sangat membantu kami ketika kami melewati pandemi corona ini. Banyak teman-teman yang usahanya bangkrut, kenapa? Karena nyicil itu. Nah itulah yang jadi kendala, jadi apa istilahnya memberat bisnis kita karena kita melakukan yang Allah tidak sukai. Tuh. Ada lagi? Sudah sih Pak. Sudah. Ya, cukup sekian. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak sudah meluangkan waktu buat Ya. saya. Jadi kalau jadi pengusaha jangan banyak gengsi, tapi banyak investasi ya. Itu yang terpenting. Kalau orang-orang muda biasanya banyak penghasilan langsung gaya dikit, handphonenya ganti iPhone. Handphone saya sama handphone anak saya jauh lebih mahal handphone anak saya. Karena paling ya dia butuh lah untuk pergaulan segala macam, kita nggak anu. Tapi kalau bagi saya ya mindsetnya investasi. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Semoga tambah lancar. Amin. Amin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.